Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan konsep dasar Maslow. Pengertian kebutuhan manusia oleh Maslow ini pada awalnya berasal dari pengamatannya terhadap perilaku monyet. Berdasarkan pengamatannya tersebut, Maslow menyimpulkan bahwa beberapa kebutuhan lebih diutamakan daripada kebutuhan lainnya. Misalnya air merupakan sumber kehidupan utama bagi makhluk hidup. Prinsip kebutuhan dasar manusia. Menurut Maslow, kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hierarki. Disebut hierarki karena memang manusia memenuhi kebutuhannya secara berjenjang. Setelah jenjang pertama terpenuhi, maka manusia akan mencoba memenuhi kebutuhan yang ada di jenjang berikutnya. Kebutuhan dasar manusia menurut H. Maslow pada dasarnya mempunyai 5 hierarki, yaitu kebutuhan dasar Maslow, yaitu pertama, kebutuhan fisiologis, yang kedua, kebutuhan keamanan, yang ketiga, kebutuhan cinta, sayang, dan kepemilikan, yang keempat, kebutuhan esteem, kelima, kebutuhan akultasi diri. Teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori kebutuhan Maslow yaitu teori hierarki kebutuhan memuat kebutuhan dasar manusia. Manusia diposisikan sebagai makhluk yang lemah dan terus berkembang, memiliki potensi diri untuk suatu pencapaian dan dipengaruhi oleh lingkungan untuk dapat tumbuh tinggi, lurus, dan indah. Teori hierarki kebutuhan Maslow memiliki 5 tingkatan kebutuhan dasar. Untuk mencapai kebutuhan dasar yang lebih tinggi, manusia tidak perlu memenuhi tingkatan sebelumnya. Contoh teori Maslow dalam kehidupan sehari-hari yaitu apabila kebutuhan fisiologi sudah terpenuhi seperti makan, maka manusia akan melanjutkannya dengan pemenuhan kebutuhan selanjutnya yaitu rasa aman. Tingkatan kebutuhan didorong dari 2 kegiatan yaitu motivasi perkembangan dan motivasi kekurangan. Kesimpulannya adalah konsep Abraham Maslow tentang motivasi adalah konsep yang disusun berdasarkan beberapa asumsi dasar mengenai motivasi. Pertama, Maslow mengadopsi sebuah pendekatan menyeluruh pada motivasi, yaitu keseluruhan dari seseorang, bukan hanya satu bagian atau fungsi yang termotivasi. Kedua, motivasi dari tingkah laku seseorang dapat muncul dari beberapa motivasi yang terpisah. Ketiga adalah bahwa orang-orang berulang kali termotivasi oleh kebutuhan-kebutuhan. Ketika sebuah kebutuhan terpenuhi, maka kebutuhan tersebut berkurang kekuatan untuk memotivasinya dan digantikan oleh kebutuhan lain. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.